Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Riansa Wijaya dengan NPM 24120111279. Saya di sini akan membahas tentang kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adalah prinsip di mana hukum menjadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Semua pihak, baik pemerintah maupun rakyat, tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak ada yang kebal hukum. Dalam sistem ini, hukum diakui sebagai fondasi dan sumber legitimasi utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Asal-usul kedaulatan hukum. Asal-usul konsep kedaulatan hukum bisa ditelusuri dari tradisi pemikiran Barat, terutama pemikiran Magna Carta 1215 di Inggris, yang menjadi tonggak awal pembatasan kekuasaan raja oleh hukum. Selama abad pertengahan, para raja di Eropa seringkali memerintah dengan kekuasaan absolut. Namun, muncul kesadaran bahwa kekuasaan absolut ini perlu dibatasi oleh arahan yang jelas agar keadilan tercapai. Pada abad ke-17, John Locke dan Montesquieu memperkenalkan gagasan bahwa negara harus dibangun di atas hukum yang berlaku adil dan setara bagi semua warga. Montesquieu mengusulkan prinsip trias politika atau pemisahan kekuasaan di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif harus terpisah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah landasan dari negara yang berdasarkan kedaulatan hukum di mana hukum bertindak sebagai pengontrol kekuasaan. Prinsip utama kedaulatan hukum adalah supremasi hukum, memiliki kedudukan tertinggi lebih tinggi dari keputusan individu, organisasi, atau lembaga negara manapun. Kesetaraan di depan hukum. Semua orang tanpa terkecuali harus tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada yang kebal hukum, termasuk penjahat, pemerintah, dan penguasa. Jaminan hak asasi manusia. Kedaulatan hukum bertujuan melindungi hak-hak asasi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan. Proses hukum yang adil. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum, fair trial, dan jaminan bahwa hukum ditetapkan secara transparan. Pembatasan kekuasaan pemerintahan. Pemerintah hanya bisa bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh aturan hukum yang jelas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenangnya. Contoh penerapan kedaulatan hukum. Pengadilan yang independen. Salah satu pilar kedaulatan hukum adalah adanya sistem peradilan yang independen. Pengadilan tidak boleh tunduk pada tekanan politik atau kekuasaan eksekutif. Di Indonesia, peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Undang-Undang Dasar 1945 dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi merupakan contoh dari penerapan kedaulatan hukum. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kedaulatan hukum menuntut bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Misalnya, jika seorang pejabat tinggi terlibat dalam kasus korupsi, dia harus diproses sesuai hukum, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan tokoh penting di Indonesia. Kesimpulannya, kedaulatan hukum adalah prinsip yang memastikan bahwa hukum menjadi kekuasaan tertinggi dalam negara dan semua orang, baik rakyat maupun penguasa, tunduk kepada hukum yang sama. Contohnya termasuk peradilan yang independen, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan perlindungan hak-hak warga negara. Kedaulatan hukum juga membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak bertindak di luar batas kewenangannya atau melanggar hak asasi manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.